العلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah, siang ini kita bisa lanjutkan kajian kita kemarin yang mana pembahasan kita masih membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Orang yang junub itu adalah orang yang memasukkan atau dimasukkan hasyafah, kepala kemaluan laki-laki, ke kemaluannya, ke lubang kemaluannya, depan atau belakang, dan juga orang yang keluar mani, juga orang yang wiladah. Ini hukumnya sama, ya. Orang yang junub, orang yang melahirkan, maka diharamkan bagi dia, maka sudah kita bahas 6: sholat, tawaf, khutbah Jumat, kemudian menyentuh mushaf, membawa mushaf, lalu membaca Al-Quran walaupun satu huruf saja, ini haram, ya. Kemudian ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah dikatakan ajaza lil junub qira'at ba'di ayat. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah dibolehkan bagi orang junub membaca sebagian ayat, artinya nggak sampai satu ayat sempurna, setengah ayat misalnya, gitu ya, masih dibolehkan. Mazhab kita enggak. Wa anna malikan ajaza lahu qira'at ayat atau ayat. Mazhab Imam Malik mengatakan, ya, bagi orang junub boleh membaca 1 atau 2 ayat. Nah ini, ya, jadi ada perbedaan di antara para imam kita tentang bolehkah orang junub membaca Al-Quran. Mazhab Syafi'i nggak boleh, walaupun satu huruf. Mazhab Imam Abu Hanifah boleh setengah ayat, boleh. Mazhab Imam Malik 1 atau 2 ayat boleh, ya. Tapi ada lagi, ya, mazhab Imam Daud Al-Zahiri. Imam Daud ini mengatakan yajuzu lahu qira'atul Quran, ya, boleh baginya membaca Al-Quran kullahu kaifasya, semuanya boleh. Satu Quran juga boleh baca, menyentuh. Ini menurut mazhab Abu Daud Al-Zahiri. Tapi ini tidak merupakan mazhab Syafi'i dan bukan merupakan mazhab yang empat, ya. Jadi pada intinya bagi orang junub lebih utama, lebih baik kalau ingin baca Quran mandi terlebih dahulu supaya sah, supaya, ya, halal menurut seluruh pendapat mazhab imam-imam, ya, mujtahidin, gitu ya. Ini yang perkara yang diharamkan yang ke-6. Yang ke-7 yang haram bagi orang yang sedang junub adalah wal-lubthu fil masjid, al-mukhthu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid, ini haram. Arti berdiam diri berapa lama? Berdiam diri biqadri tuma'ninah, walaupun cuma seukuran tuma'ninah. Tuma'ninah itu seukuran baca subhanallah, begitu. Jadi nggak boleh kita duduk nih, habis keluar mani atau kumpul sama istri ke masjid, diri sebentar, itu haram hukumnya. Bagi siapa ini? Libalighin, bagi orang yang sudah baligh, ya, kayak kita nih, ya. Oleh karena itu kalau kita punya hadas besar, jangan masuk ke masjid, apalagi berdiam diri di masjid sebelum kita mandi terlebih dahulu. Jelas kira-kira? Ya. Nah, kecuali dalam kondisi darurat. Gimana nih kondisi darurat? Ka'anna ma fihi fahtalama wa lam yajid ma'an yagtasil bih. Apabila contohnya orang tidur di masjid, ya, habis sholat dia tidur di masjid. Dalam tidurnya dia mimpi sampai keluar mani, mimpi basah, ya, kan bisa jadi kan, ya. Mimpi kita nggak bisa ngatur mimpi ini, ya. Kemudian ketika dia terbangun, masjid udah dikunci sama pengurusnya. Misalnya dia tidur di pojokan, nggak ada yang lihat, ya. Pas bangun masjid dikunci. Waduh, gimana ini? Saya junub, ya. Manggil orang nggak ada yang bukain. Sedangkan dia dalam kondisi junub dalam masjid. Ini hukumnya nggak apa-apa karena darurat. Jangan pecahin kaca. Dimarahin pengurus, nah, suruh ganti. Nggak usah, ya udah. Ya tungguin sampai dibuka besok, ya besok udah tungguin, gitu ya. Ntar kalau bisa telepon orang, telepon pengurusnya bisa tolong bukain, ya. Tapi kalau darurat nggak dibukain, itu namanya
tidak ada ya wa ta'azzar alaihi al-khuruj li ghalaqi abwabi, dan dia tidak bisa keluar karena pintunya sudah dikunci dan tidak ada orang yang bisa membukanya. Artinya orangnya enggak ada yang menguncinya gitu ya. Atau dia junub pas ingin keluar dari masjid, depan masjid ada musuhnya. Ya, wah kalau saya keluar bisa habis saya ini. Pada bawa senjata, saya nggak bawa apa-apa. Ya gimana? Ngumpet di masjid boleh, walaupun lagi junub. Jelas ya? Misalnya doang nih, ya. Tapi seandainya di masjid itu ada debu, maka dia diharuskan tayamum sebagai ganti sementara dari mandi. Ya, oh pintu dikunci atau ada musuh di depan, kita nggak siap, ya, kita nggak bisa keluar atau nggak bisa keluar, maka kita diwajibkan bertayamum, cari debu di masjid, di tembok, di mananya, di karpetnya, lalu kita bertayamum sebagai ganti untuk mandi kita. Nanti setelah kita sudah aman untuk keluar, bisa keluar, maka kita diwajibkan mandi lagi. Jelas kira-kira? Jelas ya? Ini. Nah, kemudian boleh nggak orang kafir masuk masjid? Orang kafir kan dia junub, ya, orang kafir ya kan? Dia mana pernah mandi junub dia, pernah mandi wajib. Orang kafir mau masuk masjid boleh nggak? Wala yumna'ul kafir minal mukthi fil masjid. Jangan dicegah orang kafir masuk masjid. Kapan? Idza khala bi'izni muslimin balighin aqil. Kalau dia masuk masjid sudah dikasih izin oleh seorang muslim yang sudah baligh, yang akal sehat. Ya. Apalagi misalnya dia masuk untuk minta pendapat ulama, nanya tentang agama Islam, biarin dia masuk masjid. Ya. Misalnya mau tahu tentang Islam, mau dengerin khutbah orang Kristen misalnya, bukan Muslim, boleh nggak? Boleh, biar dia dengar bagaimana Islam itu. Atau mau ketemu kiai, mau ketemu ustadz di masjid, boleh nggak? Ya, tanya-tanya tentang Islam, boleh nggak masalah. Nggak harus ditanya keluar dulu. Emper atau kita ngobrol, nggak usah, biar di masjid. Ya, biar mereka tahu bagaimana ibadah kita dan mereka tahu bagaimana agama kita seperti itu. Ya, jadi nggak usah cegah kalau diizinin. Tapi kalau nggak ada izin, ya nggak boleh masuk sembarangan. Begitupun hukumnya kita masuk ke gereja mereka, ke tempat ibadah mereka. Kita mau masuk gereja, mau masuk wihara, mau masuk kelenteng misalnya, tempat ibadah orang-orang non muslim, boleh nggak? Boleh kalau diizinin oleh mereka. Kalau nggak diizinin, jangan ngomong aja. Ya, itu kawasan mereka, ya hak mereka, gitu ya. Jelas ya. Nah kemudian ini perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Jadi ada 7 macam, ya. Ditambah yang pertama 5, tambah 2 jadi 7, ya. Kemudian pembahasan kita perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haid atau nifas. Nah, ini lebih banyak nih. Kalau hadas kecil itu ada 5 yang diharamkan, hadas junub dan melahirkan ada 7, tapi kalau haid dan nifas ada 12. Ya, yang 7 pertama sama. Artinya orang haid dan nifas nggak boleh sholat, tawaf, khutbah Jumat mungkin karena khutbah Jumat harus laki-laki. Sekarang terjadi ya fenomena di Amerika, ada masjid khusus perempuan, ya bahkan sampai bikin Jumatan, khotibnya perempuan juga. Ini muskilah ini kita dapat mazhab mana nih? Ulama apa mujtahid semua nggak ada yang membenarkan ini. Ya, Jumatan itu syaratnya khotib harus laki-laki, ya. Sedangkan mereka khusus perempuan, nggak boleh. Kalau ceramah doang, sholatnya zuhur silakan, ya. Kayak nasihat, tausiah boleh. Tapi kalau khutbah Jumat nggak ada. Khususnya di mazhab Syafi'i tidak sah, gitu ya. Nah, katanya mereka merasa menemukan ketenangan di masjid itu karena perempuan bisa sholat di saf pertama, bisa mendengar khotib secara langsung, gitu ya. Cuma kalau tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan syarat-syarat yang para ulama kita, ya nggak sah jadinya, gitu ya, sia-sia. Nah, adapun untuk hadas haid dan nifas, ini tambahan perkara yang diharamkan, ya, adalah al-mururu fil masjid, ya. Sama seperti tadi kan untuk hadas junub nggak boleh menetap di masjid, berdiam diri di masjid. Sama juga hukumnya seperti berdiam diri, bolak-balik di masjid. Ya, artinya masuk dari pintu itu, keluar dari pintu yang sama, itu namanya bolak-balik. Ini nggak boleh. Ya, karena hukumnya seperti berdiam diri di masjid. Misalnya kita ada hajat nih, mau ngambil apa di dalam masjid, kita junub nih.
oh saya ketinggalan di handphone, ya masuk dari situ ambil balik lagi ke situ, ini nggak boleh, taruh dulu. Kecuali masuk dari pintu yang satu keluar dari pintu yang berbeda, itu nggak apa-apa, ya karena tidak dikatakan berdiam diri, cuma sekedar lewat doang. Ini junub nggak apa-apa, kalau cuma sekedar lewat, ya masuk dari pintu A keluar dari pintu B nggak masalah. Nah cuma bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, ya ini diharamkan al-murur fil masjid, haram lewat di masjid. Kapan? In khafat talbisahu, kalau dia khawatir akan mengotori masjid. Lewat doang ya, lewat, ya lewat masjid. Boleh nggak perempuan lagi haid? Boleh, tapi dengan syarat jangan ada ya darah dia yang menetes di masjid, ya. Kalau dia takut, oh saya kalau lewat masjid kayak netes nih, ya darah saya kotorin masjid, maka hukumnya haram lewat. Tapi kalau berdiam diri sama kayak hukum junub, tidak boleh. Makanya kalau pengajian ibu-ibu di masjid, kalau memang ibu-ibu itu lagi haid atau lagi nifas, nggak boleh masuk masjid, ya dengerin di luar. Oke, di kampung-kampung itu biasanya pengajian ibu-ibu ada yang di masjid, tapi kebanyakan di musola, karena hukum musola berbeda sama hukum masjid, ya beda. Jadi kalau keharaman berdiam diri di masjid itu khusus di masjid, ya di musola enggak. Musola kayak tempat biasa kayak majelis gitu, ya nggak masalah. Beda ya musola masjid. Bedanya tergantung niat wakafnya, niat wakifnya gimana, ya. Bedanya niat musola sama masjid gimana bedakannya, tergantung niat yang mewakafkannya. Waktu wakafnya itu niat apa? Kalau niat masjid makanya hukumnya hukum masjid, artinya bisa i'tikaf, haid dan nifas nggak boleh masuk, gitu ya. Tapi kalau niatnya musola sama seperti tempat sholat biasa, tapi bukan masjid, ya. Kayak majlis taklim gitu misalnya, nah itu boleh. Perempuan hadir lagi haid hadir pengajian di musola atau di masjid, tapi kalau masjid nggak boleh. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Cuma dari segi hukum i'tikaf beda. Kalau musola pendapat terkuat nggak sah niat i'tikaf di musola, gitu ya. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi pendapat terkuat nggak sah. Jelas ya? Itu. Ini yang pertama, nggak boleh melewati masjid kalau takut berceceran, ya. Kemudian yang haram juga, ya. Boleh nggak wanita haid ini kan tadi junub nggak boleh baca Al-Quran. Bagaimana perempuan yang lagi haid atau nifas? Mazhab Imam Syafi'i ya tidak boleh, mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran, nggak boleh orang lagi haid, ya sama hukumnya seperti orang junub, gitu ya. Tapi di mazhab Imam Malik dikatakan ya juzulil mar'ah al-haid awil nufasa qira'atul Quran, boleh dalam mazhab Imam Malik ya bagi orang haid dan nifas membaca Al-Quran, khususnya bagi para hafizah, orang yang menghafal Al-Quran, ya orang yang sedang menghafal atau sudah hafal Al-Quran. Ini mazhab Imam Malik membolehkan dia membaca Al-Quran. Kenapa? Karena takut kalau nggak baca bisa lupa, gitu, ya. Jadi mazhab Syafi'i tetap nggak boleh. Kalau mau baca dalam hati aja, nggak usah dilafazkan. Jelas ya? Kemudian apalagi yang haram bagi orang yang sedang haid dan nifas? As-shaumu, puasa. Ini puasa nggak boleh, ya. Tidak boleh dan tidak sah, haram dan tidak sah puasa bagi orang haid dan nifas. Baik itu puasanya fardu wajib ataupun puasa sunnah nggak boleh, ya. Baik itu puasanya adaan ataupun qadaan nggak boleh, ya. Jelas kira-kira ya? Jadi nggak boleh perempuan lagi haid memaksakan diri untuk puasa, hukumnya haram dan tidak sah, ya. Kecuali ya apabila dia tidak niat puasa tapi menahan diri dari makan dan minum itu apa? Contoh misalnya dia lagi haid nih, malam dapat keluar darah, ya. Besok pagi puasa Ramadan misalnya, ya. Sebenarnya kan orang yang haid itu kan nggak boleh puasa, tapi karena dia menjaga adab dengan orang sedang puasa, saya ikut nggak makan nggak minum dah, setia sama suami dan menemani suami walaupun dia tidak puasa. Ini hukum gimana? Gak apa-apa, yang penting tidak niat puasa. Kalau dia niatin puasa, hukumnya haram dan tidak sah, ya. Jelas kira-kira ya. Nah, bagi perempuan atau siapapun yang sedang uzur tidak puasa, ya, maka disunahkan, dianjurkan ketika dia makan atau minum jangan di hadapan orang puasa, dianjurkan saja begitu. Nggak dosa, ya. Tapi sebaiknya begitu. Misalnya suami istri kita lagi haid nih, nggak puasa dia, ya, kita puasa, ya, dia mau sarapan sebaiknya jangan depan lakinya,
Misalnya tunggu laki kerja dulu, baru ntar dia di rumah makan sendirian gitu. Ya jangan di hadapan orang puasa. Kenapa? Karena takut mengganggu ibadahnya orang puasa. Nah ente makan depan dia. Nanti bang, mau nyobain bang. Ya ente pada dosa. Godain orang lagi puasa. Ya kalau dia batal itu dapat dosanya. Gara-gara ente godain gitu ya. Jadi sebaiknya jangan di depan dia. Menghormati orang yang sedang puasa. Nah tapi orang-orang kita, orang Indonesia nggak cuma perempuan, laki juga nggak puasa sekarang Ramadan. Coba aja lihat ntar bulan Ramadan sebentar lagi nih, ya 2 bulan lagi kurang lebih. Coba lihat ntar warteg-warteg tuh, ya ditutup doang pakai kain, ya lihat aja bawahnya kaki mulu tuh jejer lagi pada makan, ya yang jualan orang Islam, yang makan orang Islam, masya Allah, ya nggak tahu kalau digancing nih, dimulaikan biar tempat makan tuh food court, udah buka apa enggak tuh? Buka ya, ya masya Allah, haram hukumnya. Menjual makanan di siang hari buat orang yang puasa ataupun kan sebagian mengatakan ataupun yang tidak puasa walaupun dia orang kafir, haram. Ya, kenapa? Ente namanya membuat orang untuk maksiat. I'anatul asi, menolong orang yang maksiat. Ustaz, saya kan puasa, saya terserah dia mau puasa apa enggak. Iya, tapi gara-gara ente buka dia jadi makan. Coba orang ente nggak buka, dia mau makan di mana? Bener nggak? Ya, gara-gara ente orang Islam atau Islam masih jualan juga. Ya, kalau ngomong begini kadang ada yang nggak terima. Ya, Ustaz kan yang makan orang kafir Ustaz. Iya, cuma ente sama saja ya menghina kesucian bulan Ramadan. Ente buka warung makan yang makan orang-orang Kristen, ya orang-orang non Muslim, orang Islam ngelihat, aduh, kita ngeremes ya, nggak ada tuh memuliakan bulan Ramadan. Makanya bagi para pengusaha Islam, saya himbau, saya anjurkan, saya ajak yang punya warung makan, baik skala kecil dari segi warteg, ya warkop, sampai yang skala besar restoran, coba muliakan Ramadan. Kalau bukan kita orang Islam yang memuliakan Ramadan, siapa lagi? Gak mungkin orang kafir memuliakan Ramadan. Ya, ini udah Islam, tapi nggak ada memuliakan bulan suci Ramadan. Yang dipikirin duit aja. Saat kalau saya nggak buka sebulan, wah saya bisa rugi. Enggak rugi. Ente bisa buka dari maghrib, ya sampai malam sampai subuh silahkan buka. Saya punya tetangga jual orang Indomie, ya kita nasihatin orang tua saya yang buka dari siang sampai maghrib, ya maghrib terserah dah buka sampai subuh, malah katanya omsetnya gedean, malah dibuka. Allah dibilang begitu. Keberkahan Ramadan, jangan takut rezeki nggak bakal tertukar. Jangan gara-gara cari uang kita melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling kita dapat cuma duit paling, tapi yang kita takut murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ya hati Ramadan ini. Kalau orang Islam nih, yang punya restoran, ya warung kopi, tutup aja dulu, tutup, nggak bakal rugi dah, ya. Bahkan orang-orang dulu para ulama salafus saleh, ya mereka giat dagang usaha 11 bulan sebelum Ramadan. Mereka kumpulin tuh, tabungin tiap bulan. Ramadan tutup, mereka khusus ibadah. Kita bisa nggak gitu? Ya, sebulan mereka tutup, udah ada tabungan dari 11 bulan sebelumnya. Ramadan saya nggak mau buka warung, saya mau baca Quran, saya mau banyakin zikir sampai istighfar gitu. Kita kadang Ramadan malah sibuk cari baju, ya, lebaran, siapin kue, nah, kita begitu ya, sibuk dengan dunia. Kadang waktunya terawih kita nggak terawih, kita lagi sale, cuci gudang, nah, kita terlena dengan itu. Terawih enggak, bangun malam enggak, sibuk sama belanja, beli baju lebaran. Ya, kalau bisa nanti beli baju lebaran sebelum Ramadan kalau ada duit. Jadi Ramadan nggak mikirin baju lagi udah, ibadah aja banyak-banyak. Ya, kalau bisa begitu. Nah, ini diharapkan bagi orang perempuan yang haid dan nifas untuk berpuasa, ya. Kemudian termasuk juga yang haram bagi perempuan yang sedang haid, tapi haramnya ini bagi suaminya apa? Tolak, menceraikan istri kita ya yang sedang haid. Ini haram, walaupun jatuh talaknya. Ya, misalnya seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi sedang haid, jatuh nggak cerainya? Jatuh talaknya. Ya, akan tetapi kenapa dikatakan haram? Karena membuat masa iddahnya lebih lama. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i perempuan yang diceraikan oleh seorang suami iddahnya itu berbeda-beda. Kalau perempuan ini masih memiliki siklus haid, yang masih keluar darah haid, maka
masa iddahnya 3 kali suci. Ya, dihitungnya dari waktu suci. Waktu haid dan itu. Kalau seandainya dia menceraikan di waktu haid, misalnya haidnya baru sehari, dia haid misalnya 2 minggu atau seminggu. Kalau hari pertama dicerai istri. Ya, atau seorang suami, kamu saya cerai. Kesal dia sama istrinya. Ini masa haid dan dihitung tuh. Ini tambah lama dia iddahnya. Ya, baru ntar masuk masa suci, baru itu suci pertama. Ya, sampai selesai masuk haid lagi, nunggu suci lagi, suci kedua. Ya, baru 2 nih. Masuk suci lagi, suci ketiga selesai, baru bisa selesai iddahnya. Jadi lama ditambahin sama masa haidnya yang pertama. Tapi kalau menceraikan dalam kondisi suci, ya dari lagi nggak sedang haid, maka ketika seorang suami mencerai istrinya, kamu saya cerai, langsung masuk hitungan suci yang pertama. Gitu. Jadi nggak terlalu lama. Kesian perempuan, ya udah dicerai, ya lama lagi masa iddahnya, kesian. Dan cerai ini dalam Islam, ya hukumnya ada 5. Jadi dikatakan, ya ada cerai yang hukumnya wajib, cerai wajib, ya. Kapan cerai wajib? Katalaqil muli idza tuliba bihi. Seperti cerainya orang yang sumpah nggak akan bersetubuh sama istrinya lebih dari 4 bulan. Ya, misalnya gini, ada orang waktu bilang, sumpah Bulto, saya nggak bakal ngumpul sama kamu selama-lamanya. Kamu nggak saya cerai, tapi saya ngumpul. Ini begini nyakitin perempuan. Perempuan nggak cuma butuh materi, tapi butuh ya penyaluran nafsunya, syahwatnya. Kita juga begitu. Lah kalau kita sumpah begitu sama perempuan, kita bisa cari perempuan lain, kita bisa nikah lagi, ya kan? Nah kalau dia bisa cari suami lagi, nggak bisa masih istri kita. Nih sumpah begini nggak boleh nih sama istri, ya. Ente kalau marah gak usah gitu-gitu amat, ya. Ntar juga ente perlu sama dia, sama istri, ya. Oleh karena itu seandainya ada suami sumpah begitu, kemudian disuruh hakim, ente batalin nggak sama itu? Nggak mau, maka diceraikan sama hakim, nggak apa-apa, wajib menceraikan, ya. Yang pertama. Yang kedua yang wajib juga apabila ada pertengkaran hebat dalam keluarga dan perkaranya dibawa ke hakam. Hakam itu kalau sekarang ya KUA gitu ya, KUA dibawa KUA. Ribut nih antara suami istri, ya didamaikan nggak mau, yang ada berantem dulu, piring pecah, sendok patah, ya pintu hancur, kaca jendela abrak-abrakan. Wah kalau diterusin rumah habis nih, lama-lama kebakar nih. Gimana? Menurut hakim memang kalau nggak bisa diakurin, dah saya putuskan kalian cerai aja. Nah ini hak wajib menceraikan. Ini yang pertama. Mudah-mudahan rumah tangga kita nggak terindah dari ini, ya. Ya kan punya rumah tangga mawaddah sakinah warahmah gitu ya. Pulang istri senyum, anak pada sholat, pada ngaji, senang kita, ya. Jangan ribut mulu rumah tangga. Tapi pasti ada ributnya dalam rumah tangga. Mau bumbu doang, jadi bumbu aja, ya. Ini yang pertama, hukum tolak wajib. Yang kedua, hukum tolak sunnah, mandub. Kapan tolak itu sunnah? Ya, apabila kita punya istri ini akhlaknya nggak benar, mustaqim, apa kaya mustaqimul halak, kondisinya akhlaknya nggak baik. Wah, ini kita, ya, disuruh sholat nggak mau, puasa ogah, keluar pakai UKMC, pakai wapet. Yang dinasihatin nggak bisa-bisa, bertahun-tahun saya bilangin. Gimana kalau punya istri begini? Nggak bisa dibilangin, sunnah kita cari yang solehah. Oke, kalau pilih jangan cuma asal sibuk doang, jangan cuma asal cakep doang, cari yang akhlak agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ya, kalau punya istri begini, ya, udah ganti aja. Ya, dulu Nabi Ibrahim ketika datang ke rumah anaknya Nabi Ismail, ternyata Nabi Ismail sudah nikah. Nabi Ibrahim di Palestina, Ismail di Mekah, jauh. Ini nikahnya nggak perlu wali. Ya, pas nyampe rumahnya kebetulan Nabi Ismail lagi berburu, lagi cari makan. Yang ada istrinya nggak tahu kalau ini mertuanya. Ngomongnya kasar. Ya siapa Pak? Ismailnya ada. Oh lagi pergi Pak. Tunggu aja sana dulu luar. Ya, jangan di sini. Ya, saya nggak mau ada tamu kan suami saya. Ya, dan bapak juga kayaknya saya nggak kenal nih. Itu dan bahasanya kasar. Ya, akhirnya kata Nabi Ibrahim, ya saya pesan dah. Bilangin sama Ismail, tolong ganti ya, undakan pintunya. Gitu. Undakan pintu. Kalau orang Jawa tuh pintu ada undakannya gitu, tinggi sedikit gitu. Ganti undakan pintunya, kurang bagus. Gitu. Pas nyampe rumah Ismail, ya saya bilang tadi orang tua tuh masih nggak kenal, tahu orang mana itu. Ya, dia pesan apa?
pesannya katanya ganti undakan pintu. Gimana ciri-cirinya? Bukannya begini. Oh ya, yaudah itu bapak saya, kamu saya cerai. Pesannya bapak saya suruh ganti istri saya, kamu saya cerai sekarang. Ya, akhirnya dicerai sama Nabi Ismail, ya, ganti lagi cari istri yang salehah, yang baik, yang akhlak bagus. Berapa tahun kemudian Nabi Ibrahim datang lagi. Dilayani dengan hormat. Bapak dari mana? Katanya capek, minum dulu. Saya berjalan. Suami saya nggak ada, tunggu dulu ya. Nanti mungkin dia udah lama pulang. Oh, lihat ya akhlaknya bagus nih, ya. Kata Nabi Ibrahim, udah dah. Saya nggak usah lama-lama, pesan aja sama Ismail. Undakan pintu udah bagus, udah nggak usah diganti. Gitu. Ya bahasanya tuh pakai undakan pintu katanya. Atau batu babi katanya. Ya, undakan pintu. Yang istri begitu, cari istri yang solehah, yang akhlaknya bagus. Nggak harus cakep banget, harus. Ya nggak harus kaya. Yang penting akhlaknya mulia, kita senang. Ya, ibadahnya rajin. Ya. Ya kalau punya istri yang tidak afifah, tidak bisa menjaga diri dari maksiat, ganti aja. Ya. Atau memiliki akhlak yang jelek banget, melebihi normal. Ya perempuan kan gak ada yang sempurna. Cuma ini kebangetan. Ya, setiap pulang ngomel mulu, lemparin piring. Ya, sampai kita udah siap-siap nangkis. Wah, ini pasti lempar piring nih udah. Kalau begini udah gak bakal rumah tangga gak bakal benar. Ganti aja. Ya. Kata Sayyidina Ali, an-nisa katsir, perempuan banyak. Ya. Mati satu tubuh 1000. Ya. Tenang aja. Insyaallah kalau mau nyarinya lihat ibadah dapat yang baik insyaallah. Ini sunnah kalau punya perempuan, ya, akhlak yang mulia atau tidak maksiat terus, ganti aja. Kemudian yang ketiga, at-talaqul haram. Talak yang haram bagaimana? Tadi itu, ya, menceraikan istri lagi kondisi sedang haid atau nifas. Yang kedua, apabila kita menceraikan misalnya orang poligami, ya, kemudian ada salah satu istrinya dicerai dan dia sebenarnya belum dapat giliran. Kan orang poligami itu harus adil dalam menggilir istri. Ini 1 2 hari, 2 hari, 3 hari, 4 2 hari, semua rata. Jangan beda-beda. Ini pertama sehari, ini kedua 2 hari, ini ketiga 3 hari, ini keempat 4 hari. Ente namanya gak adil tuh. Ya harus adil. Kalau mau jadi orang yang berpoligami, ya harus berbuat adil sama semua istri. Nah ini ente misalnya punya istri 2, ya. Istri pertama udah digilir, istri kedua belum dapat giliran, ente cerai, itu. Ya. Dulu Sayyidina Umar pernah begitu menceraikan istrinya, ya. Bukan Sayyidina Umar, ada seorang sahabat menceraikan istrinya, sedangkan dia belum, ya, menggilir istrinya itu. Kata Rasulullah, rujuk lagi, ya, sampai kamu kasih jatah gilir. Habis itu kalau mau cerai, ya, karena masing-masing punya hak. Ya, repot nih. Laki-laki yang berpoligami nggak adil, kata Rasulullah, ntar dibangkitin di hari kiamat tubuhnya separuh doang. Ada satu riwayat tubuhnya dibangkitkan nggak ada dagingnya, tulang doang. Ayo lo yang berani, ya. Kalau mau bisa adil silakan. Ingat ya, poligami hukumnya bukan sunnah, bukan mubah. Jadi kalau ada yang mau saya kenapa ente kawin lagi sunnah? Oh, mubah, ya. Kalau kapan mubah? Kalau bisa adil. Kalau nggak bisa adil haram, nggak boleh, ya. Belum bisa berlaku adil terhadap istri, satu aja kata Allah. Kalau kamu tidak bisa adil, satu saja, satu, ya. Makanya kalau mau poligami harus benar-benar siap, zahir batin. Ya, kalau masalah hati nggak mungkin kita bohong. Biasanya orang akan lebih cinta sama barang baru, ya itu wajar. Cuma jangan ditampakin gitu, ya. Dari segi gilir, dari segi nafkah harus adil. Adil itu juga bukan sama rata. Wah, istri pertama sebulan 1 juta, istri kedua 1 juta. Padahal istri pertama anaknya 3, istri kedua nggak punya anak. Itu sih adil dari mana? Makannya aja beda banyaknya. Ya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempat itu adil. Oh, kalau anak 3 sebulan ini 1,5 juta misalnya, atau 2 juta, kasih 2 juta. Ini berdua, sendiri doang, ya, udah 1 juta doang cukup, itu namanya adil. Bukan berarti sama rata, ya. Kalau sama rata malah bisa digadang, kan, gitu ya. Nah ini, jadi haram kita mencari istri kita, ya, yang belum kita gilir, kemudian kita cari hukum haram, ya. Tapi tetap jatuh talaknya. Kemudian ada juga tolak yang hukumnya makruh. Ini yang kata Nabi, abghadul halal indallah at-talaq. Perkara halal yang Allah benci, Allah enggak suka, cerai. Ini yang dikatakan tolak makruh. Apa itu? Talaqu mustaqimatul hal wa huwa yahwiha wa yubilu 'alaiha. Menceraikan istri yang akhlaknya bagus dan dia senang sama tuh istri. Ya ini makruh nih begini. Enggak perempuan baik-baik, nurut sama kita sayang apa dicerai. Ini makruh begini.
Jangan. Ya, nikah itu bukan permainan, nikah itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu ibadah. Ente mau nikah mau main-main ente. Ya. Habis manis sepah dibuang gitu. Ya. Kalau perempuan kan katanya ada bekas, laki kan ada bekasnya. Kesian dia. Ya, mahar aja beda. Janda sama perawan. Lebih mahal mana? Lebih mahal perawan dibanding janda. Kalau sudah ente cerai, otomatis kan mahal ya, turun derajatnya jadi seorang janda. Apalagi ente masih sayang orang-orang baik, ngapain cerai? Ya, pegang terus, tahan terus sampai kita meninggal dunia. Nanti jadi istri kita di akhirat. Ya, istri kita tuh di dunia nanti jadi istri kita di akhirat. Plus bidadari dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan enak. Bininya satu di dunia, oh, ratunya satu. Bini dua, ratunya dua. Lain yang lain dari semua. Ya, itu istri kita. Ya, sayangin. Kata Rasulullah, ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanan nisa illa laim. Tidaklah orang bisa memuliakan wanita kecuali orang yang mulia. Jadi kalau kita bisa sayang, bisa perhatian sama perempuan, istri kita, ibu kita, anak-anak perempuan kita, ini orang yang mulia kata Rasulullah SAW. Tapi kalau orang berani menghina, merendahkan wanita, berarti dia orang yang rendah juga kata Rasulullah SAW. Tuh, Islam memuliakan perempuan, sayangin perempuan. Ya, hidup tanpa perempuan di dunia sepi. Oh, pada bayangin dia, kita kayaknya minta ampun, rumah punya, mobil punya, rumah sendirian kosong kelompok, enak? Ya enak. Walaupun rumah ngontrak, ya, tapi punya istri soleha, pulang kerja ada yang bukain pintu, tuh. Ada yang nyiapin teh, enak banget tuh surga dunia. Ya, apalagi kalau istri kita cakep, rumah kita gede, wah cakep dah. Ya, masya Allah. Istri ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang nggak dapat jodoh, nggak Allah kasih jodoh. Nah ya, rugi kita yang Allah kasih jodoh, rawat. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga, sayangin dia, perhatiin dia, tuntun dia agar dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Biar masuk surga bareng-bareng. Itu ya. Nih, jadi kalau punya istri yang akhlaknya bagus, kita sayang sama dia, jangan cerai. Kalau cerai memang makruh. Itu yang dikatakan Allah paling benci dengan cerai, yaitu ente senang sama istri ente cerai. Ya. Kemudian ada tolak yang mubah. Boleh, artinya dosa enggak, pahala enggak. Mubah, boleh. Ya kapan ini? Cerainya orang yang tidak cinta sama istrinya dan dia tidak rela buang-buang nafkah, ya, buat perempuan, misalnya dijodohin, misalnya, ya, nggak senang dia, ya, kemudian dia tidak pernah istimta, tidak pernah, ya, bersenang-senang sama tuh perempuan, dia nggak pernah colek-colek, ya. Emang dia nggak senang gimana sih? Emang dia mikir-mikir, buat tiap bulan nafkahin, ya, kos juta, 2 juta habis buat dia doang. Kok agak demen, gimana nih? Kalau begini mau cerai benar, ubah boleh. Dan cari perempuan yang kamu senang, gitu ya. Karena tujuan nikah itu salah satunya menjaga diri, ya, atau ifatun nafas, menjaga diri dari maksiat. Nah kalau kita nggak senang sama istri kita, ya, kita lagi timbul syahwatnya, kita nggak demen sama dia, gimana? Nyalurinnya kemana? Yang kita nggak demen, ya, kan cari istri yang kita demen, yang kita suka, gitu ya. Nggak harus cakep, pokoknya cakep menurut kita aja gitu. Nggak harus menurut orang umum, nggak. Kalau menurut orang banyak cakep susah ini, ya. Itu sekantor kamu banyak punya istri, ya kita tanya dulu, cakep gak nih calon gua? Udah cakep, enggak. Ya kalau gitu boleh pakai nikah, karena cakep beda-beda. Ya cakep menurut kita aja. Ya sehingga ketika kita ingin salurkan syahwat kita yang halal, ada tempat yang kita senangi, gitu. Ya. Jadi kalau kita nggak senang, boleh kita ceraikan istri kita. Ya, ini masalah hukum talak. Ya. Ada juga permasalahan ketika istri kita sedang haid tapi gak haram kita tolak. Kapan itu? Yang pertama tadi itu, kalau diputuskan oleh seorang hakim harus menceraikan karena ada perselisihan, itu gak haram. Ya, atau tadi cerainya seorang yang bersumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya lebih dari 4 bulan, itu juga gak haram kalau dicerai. Atau menceraikan istri yang belum pernah kita gauli sama sekali. Ya. Nggak, apalagi haid misalnya nih, istri kita lagi haid, kita belum pernah kumpul sama dia, kita cerai, nggak haram. Kenapa? Karena perempuan yang tidak kita gauli, istri yang tidak pernah kita gauli, kita belum bersetubuh sama dia, maka indahnya nggak ada. Ya, bisa lah, bisa Ustaz, bisa aja. Kita pertama nikah, ya, nikah, kita lihat cakep, ini cakep nih, nikah. Pas malam pertama, ya, pas kita lihat, bau banget ya. Nah misalnya ada aja dah hal-hal yang membuat kita nggak senang. Ya misalnya ya ada kutilnya misalnya, ya macam-macam dah. Ngedek
Demen sih gimana nih? Udah akad lagi. Ya kita cerai aja dah. Boleh nggak cerai? Ya kita cerai. Itu hukumnya lagi head, hukumnya nggak haram. Ya, tapi kalau dia akhlaknya bagus, kita jatuhnya makruh gitu ya. Cuma nggak menceraikan istri lagi head nggak haram karena belum didukur, belum pernah disetubuhi. Karena dia tidak ada masa idahnya. Saat dia dicerai, langsung cerita sama orang tuanya, Pak saya dicerai Pak. Udah semua ini aja deh. Mau nggak? Mau langsung cerai, langsung nikah? Boleh nggak apa? Ya, karena tidak ada masa idahnya, karena belum disetubuhi. Ya, begitu juga menceraikan seorang istri yang lagi hamil dan dalam kondisi haid. Ada nggak orang hamil kan? Ada. Ya, tapi jarang terjadi. Seandainya perempuan lagi hamil haid, dicerai sama suaminya, maka tidak dosa. Kenapa? Karena idahnya sama. Ya, mau haid mau enggak, selesai masa idahnya setelah melahirkan. Begitu melahirkan anak, habis masa idahnya. Makanya seandainya nih seorang suami menceraikan istrinya nih, maghrib, kamu saya cerai, istri lagi hamil tua, ya, kamu saya cerai, kata suaminya nih, ya. Kemudian saking kagetnya dicerai suami, ini mules, aduh bang jangan cerai bang, enggak, lu gua cerai, mules, ya. Akhirnya melahirkan tuh, kontraksi dan melahirkan, Isya lahir, habis Isya datang orang lain, mau nggak nikah sama saya? Mau bang, langsung nikah boleh, karena masa idah sudah habis. Ya, oke jangan sembarangan kalau kayak ya. Biasanya kita kalau punya anak ntar nyesel kan. Ini cerai ini bukan kalimat sembarangan nih. Kamu saya talak, kamu saya cerai ini bukan kalimat sembarangan. Hati-hati. Makanya Islam itu memberi batas 3 kali cerai. Ya, jangan langsung kamu saya talak 3, jangan. Ya, kalau memang terpaksa mencerai 1 dulu. Nah dalam masa idah itu berpikir tuh masing-masing suami sama istri. Gue cerai istri saya nih, nyesel kayaknya. Biasanya malam-malam teman Natal ya ada sekarang ya kan, mikir istri juga gitu ya, mungkin saya juga salah kali. Nah masa idah nih, kalau dalam masa idah yang pertama cerai pertama suami minta rujuk, menyatakan rujuk, maka boleh balik lagi, nggak perlu nikah lagi, nggak perlu nikah baru ya dalam masa idah. Tapi kalau masa idah udah habis mau rujuk lagi, itu namanya berujuk, harus nikah baru lagi, harus ada wali saksi ya, jakob lagi segala macam. Tapi masih boleh karena baru talak 1. Terjadi lagi talak misalnya, udah rujuk atau nikah baru, talak lagi, berarti talak kedua nih. Ya, masa idah masih ada. Nunggu dulu. Ya, pikir-pikir dulu. Misalnya rujuk lagi, berarti boleh balik ke pernikahan lama lagi. Berantem lagi. Akhirnya cerai lagi sampai 3 kali. Nah, kalau sudah 3 kali repot ini. Kenapa repot? Karena kita misalnya nyesel nih, udah talak 3 sama istri kita. Ya, mau balik lagi, aduh nyesel gue. Anak-anak siapa yang ngurusin? Ya, berantakan rumah tangga nih. Mau balik lagi nggak bisa. Dengan syarat, kapan bisa balik sama istri kita ini? Kalau sudah talak 3, masa idahnya sudah habis. Kemudian istri kita nikah lagi sama laki-laki baru, dan laki-laki ini harus bersetubuh dulu sama dia, sama suaminya. Kalau belum bersetubuh nggak boleh, harus nyicipin dulu, bersetubuh dulu. Kata Rasulullah, sampai kamu menyicipi madunya. Rasulullah gitu bahasanya kiasan. Artinya sudah tidur sama dia, suami baru. Kemudian suami baru ini menceraikan istrinya itu. Kemudian masa idahnya habis, baru kita nikah lagi. Nah, jadi udah second. Nah kalau gitu kan orang mikir-mikir. Makanya kalau sama istri lagi marah, jangan ngomong sembarangan. Kalau udah sebel banget sama bini, nggak usah main tangan, nggak usah ngomong kasar, diem aja atau pergi ke warteg aja udah ngopi. Tenang, sampai pikiran dingin baru ngobrol lagi. Itu karena kalau kita ikutin nafsu, ini mulut kadang kita keluar kata-kata yang tidak kita sadari. Ya, di mazhab Imam Syafi'i mengeluarkan kata cerai sama istri, ya, dalam kondisi marah atau nggak sadar tetap jatuh. Walaupun bercanda, bisa sama istri bercanda nih, oh cerai, nah itu jangan bercanda tuh, ya, jatuh tuh dalam mazhab Syafi'i. Ada sebagian orang kata kalau lagi kondisi emosi banget keluar kata-kata cerai nggak jatuh, cuma mazhab Syafi'i jatuh. Dan untuk menjaga hati-hatinya, jangan. Kalau kita lagi marahan, lagi berantem sama istri, kabur aja, keluar aja. Ya, mana pak? Tunggu dulu. Warung ntar ngopi dah, minum es biar ada. Mau masjid, mau sholat gitu ya. Ntar ngobrol ntar aja. Nah, udah tenang baru ngobrol lagi. Karena perempuan kata para ulama, kalau kita kerasin bukan tambah lemah, tambah keras di tempat tinggi. Kata Rasulullah, perempuan itu dari tulang rusuk bengkok. Ente jangan kerasin. Ya, dikerasin, tambah tinggi hati. Di kitab itu terangkan kalau ente mengatakan cerai sama perempuan, rata-rata perempuan akan menjawab, ayo. Gitu. Ditantang sama perempuan. Terima kasih, mau cerai, ayo cerai. Gitu istri tuh. Jarang, jangan, jarang. Beliau kalau lagi
lagi sama-sama emosi, nggak mikir panjang perempuan, akal pendek kakek kita. Mau saya cerai? Iya, ayo mau. Sekarang jadi pindah saya ini. Wah, berantakan karena kita kacau ini ntar. Ya, tenang dulu, pikirin, cari solusi. Gitu. Kalau nggak bisa, musyawarah sama orang tuanya, sama mertua, tanya gimana baiknya, tanya ulama, bawa ke kiai nasihatin. Itu udah mentok baru dah. Jalan terakhir itu baru cerai. Bukan jalan pertama, jalan terakhir cerai itu. Ya, jangan sembarangan mencarikan istri. Ya, belum tentu kita dapat yang lebih baik dari dia. Atau belum tentu kita jodoh lagi, jomblo sama lamanya kalau aku ya. Nah ini kalau lagi hamil kita cerai istri, lagi haid nggak apa-apa, nggak haram karena indahnya setelah melahirkan langsung ya. Atau istri yang minta diceraikan, ada nggak istri dicerai? Namanya bayar liwat, uang pengganti. Bang, saya capek itu sama bang. Ya benar, susah mulu bang. Saya kira orangnya orang kaya, kontrakan banyak, marah. Terus gimana? Enggak, saya capek dah. Cerain saya bang. Misalnya ada istri begitu, cerai. Oh, saya udah keluar banyak duit buat pesta, buat mahar. Saya ganti duit abang. Berapa kamu minta? Kasih saya 100 juta. Nih 100 juta. Cerain saya. Lagi hamil, lagi haid, nggak apa-apa. Karena dia yang minta. Berarti dia ridho, masa idahnya lebih lama. Gitu ya. Cuma perempuan begini, Allah nggak suka nih. Ya, minta cerai sama suami, apalagi dengan alasan yang tidak syar'i. Kecuali lakinya mabok, judi, maksiat itu lain cerita. Lakinya baik, ya lakinya sabar cuma gara-gara mungkin ekonomi kurang, ya masalah rezeki Allah yang ngatur. Ya atau mungkin dia ada demonan lain, gitu bilang. Ya, bang cerai saya dah bang, saya bayar dah. Nah, ya ini walaupun lagi haid, nggak apa-apa cerai, karena dia yang minta sendiri. Ya. Nah kemudian perkara lagi yang diharapkan buat orang yang sedang haid adalah al-waqu, bersetubuh, nggak boleh. Suami nggak boleh menyetubuhi istri yang lagi haid, walau bihail sakhir, walaupun ada menghalang. Misalnya pakai pembalut apa kondom, ya. Kan saya pakai kondom misalnya, walaupun pakai kondom. Kondomnya tebal Ustaz, bukan kondom sutra misalnya. Walaupun pakai lap kain pel, tetap nggak boleh. Pokoknya bersetubuh ya dari depan atau dari belakang nggak boleh. Bahkan dari belakang ini sangat-sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah nggak mau melihat orang yang mensetubuhi istrinya yang lagi haid, nggak mau melihat orang yang mensetubuhi istrinya dari belakang. Sodomi haram nih, nggak boleh nih. Ya bahkan dikatakan termasuk dosa besar. Ya kita kalau udah nggak kuat udah sabar aja, puasa baca Quran. Ya cari kesibukan, jangan main belakang, nggak boleh. Ya. Kan kata siapa, Bulan Jamila, sakit rasanya gitu ya. Kan ada lagunya itu. Jangan dekati aku dari belakang gitu kan, nggak boleh, haram. Ya, dari kemaluan atau sodomi hukumnya haram dan termasuk dosa besar, nggak boleh. Ya, ini diharamkan bagi seorang perempuan atau seorang suami dan seorang perempuan bersetubuh ya ketika dalam kondisi haid. Bahkan ada hadis dikatakan la'anallahu al-ghaisah wal mughawwisah. Siapa itu ghaisah? Ghaisah itu istri yang tidak memberitahu suaminya kalau dia lagi haid. Istri pengen juga nih, laki pengen, istri pengen, tapi istri suami nggak tahu dia lagi haid. Tanya mah, ini kamu udah waktu haid? Nggak apa haid kok. Ini perempuan begini nih dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini nggak boleh. Kalau emang istri lagi haid bilang, bang saya lagi haid bang, nggak boleh bang. Ya, ingetin suaminya, jangan cuma malah bohongin lakinya. Dan juga termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang istri yang akunya haid padahal nggak haid. Ya, laki bang beli baju agak nggak punya duit. Pas lakinya malam minta, lagi haid bang, dapat. Ada kagak haid? Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh bohongin suami. Ya, karena melajari suami hukumnya wajib. Ya, nggak boleh seorang istri menolak suaminya kecuali dalam kondisi darurat atau sakit. Cerita, boleh kalau sakit nggak boleh. Ya, termasuk juga yang haram bagi seorang perempuan yang lagi haid yaitu al-mubasyarah fi ma baina surrah wal rukbah. Ya, ini kalimatnya ada dua macam, ada mubasyarah al-istimta. Mubasyarah itu bersentuhan kulit dengan kulit. Itu nggak boleh antara pusar sampai dengkul. Ustaz, saya nggak tubuh Ustaz. Cuma saya nempel-nempel doang gitu, peluk-peluk pahanya. Ya, pakai paha saya. Berarti ente bersentuhan kulit ente dengan kulit istri. Mau pakai tangan, kayak misalnya kita pegang pahanya pakai tangan kita tanpa ada baju, tapi nggak bersetubuh, nggak tulus-tulus doang, haram. Ya, karena diharamkan mubasyarah ma baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai dengkul. Selain pusar sampai dengkul, perut, dada, tangan, muka, terserah pegang aja apa.
betis, kaki nggak apa-apa. Cuma paha, dengkul sampai pusat jangan disentuh-sentuh. Ya, paham nih? Ini mubasyarah, bersentuhan kulit. Ada yang menggunakan istilah al-istimta, bersenang-senang. Nah, kalau bersenang-senang lebih umum. Walaupun gak bersentuhan, ya, tapi ente bersenang-senang, ini hukumnya haram. Contoh misalnya, ente ngelihat bagian tubuh istri ente dari pusat sampai dengkul, ngelihat doang, tapi dengan syahwat, kan ada kesenangan. Pasti itu ada kesenangan tuh. Lagi haid istri kita, haram. Karena sebagian mengatakan haram bersenang-senang dengan antara pusat sampai dengkul. Ya, tapi kalau melihat biasa tanpa syahwat gak apa-apa, karena gak ada unsur kesenangan. Tapi kalau melihat dengan syahwat, ini sebenarnya mengatakan haram. Bagaimana kalau kita menyentuh tubuhnya, kulit antara pusar sampai dengkul, ya, tapi ada penghalang, nggak apa-apa, kecuali dengan syahwat nggak boleh, gitu ya. Jadi kalau lagi haid, hindari istri kita, kecuali kita bisa jaga diri kita. Saat saya nggak cuma cium doang, peluk doang, ya, nggak apa-apa, tapi hati-hati pusar sampai dengkul, ya. Ntar kebablasan, akhirnya lupa sama hukum, akhirnya dosa. Nah, ini nggak boleh. Jelas kira-kira ya? Ini perkara-perkara yang diharamkan dan disunahkan bagi orang yang terlanjur mensetubuhi istrinya dalam kondisi haid, dia sedekah dengan 1 dinar. Hukumnya sunah doang. Yang pertanyaan itu ya sunah, nggak wajib. Ya 1 dinar. Begitupun disunahkan bagi orang yang mengerjakan maksiat dan ingin taubat sama Allah, disunahkan sedekah. Misalnya kita pernah mabuk, pernah judi, ya, taubat sama Allah, ya Allah, saya taubat. Gimana? Selain taubat sama Allah, dapat dengan sedekah supaya kabul taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya 12 perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Mudah-mudahan jelas ada faedahnya. Ya, sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan masalah ini? Dan suatu pernikahan itu adalah ibadah ya, kan tadi. Sedangkan misalkan kalau hanya sebatas untuk pembebasan tadi tuh dari talak ketiga ya, kan kita si wanitanya itu harus nikah, tetapi hanya untuk pembebasan, gimana tuh si laki-laki? Nah, itu namanya muhalil. Muhalil itu seorang laki-laki yang dibayar atau diminta untuk menikahi istri seseorang yang sudah ditalak 3. Tujuannya ntar supaya dia cerai, supaya dia bisa nikah lagi. Namanya muhalil. Ya, paham ya? Kita seorang suami menceraikan istrinya, talak 3 misalnya, otomatis kan dia mau nikah lagi nggak bisa, kecuali istrinya sudah nikah lagi dengan laki-laki lain, sudah bersetubuh, sudah dicerai, sudah habis masa iddahnya, baru nikah lagi sama suami yang lama. Nah ini kan berarti butuh laki-laki yang mau menikah sama tuh perempuan. Misalnya seorang suaminya udah jam talak 3, pengen nikah lagi, ngomong sama temannya, itu ya, mau nggak nikah sama istri saya? Tapi semalam doang ya, malam doang ya. Nanti kumpul sama dia malam, ya, ntar habis itu cerai. Anak pengen nikah lagi sama dia. Kalau dia belum nikah lagi nggak boleh. Nah, ini namanya muhalil. Orang yang ditugaskan untuk menjadi penghalal. Yang tadi nggak boleh nikah, jadi halal nikah buat orang suami yang lama. Gimana? Ada yang mengatakan hukumnya makruh begitu. Ya, hukumnya makruh. Walaupun nikahnya sah. Karena ente nikahnya bukan karena dasar cinta, bukan karena ingin membina rumah tangga, cuma sekedar buat menghalalkan orang suami yang lama nikah sama istrinya yang lama, gitu. Hukumnya makruh. Dan tidak ada kewajiban bagi muhalil untuk menceraikan istrinya. Contoh misalnya, ya ente ngomong sama orang lain, ente nikah istri saya, anak baru talak 3 tuh, misalnya. Terus, ya ntar terserah itu dah, tapi jangan lama-lama ya, misalnya. Seminggu kayak terserah itu dah, tapi jangan lama-lama, habis itu cerai. Habis cerai, dia selesai iddahnya, anak menikah lagi. Oke, dia bayar ya misalnya. Kalau ada berapa nih? Bayar dah 10 juta, bayar 10 juta. Nikah nih sama istri kita yang lama nih. Ya. Pas nikah ternyata sama-sama cocok. Wah, enakan yang ini nih gitu. Kata istrinya, wah apa mantap ya suami gue yang ini nih. Si suami baru juga, wah enak nih, ya orangnya bayar. Akhirnya tunggu-tunggu sama suami lama. Udah cerai belum? Oh enggak mau. Itu nggak pakai enak misalnya. Gimana? Nggak bisa maksain tuh lah, kan lu janji udah mau cerai, nggak ada, nggak mau cerai, gimana? Boleh, karena tidak diwajibkan menceraikan. Nggak ada nggak dihukum wajib. Itu kan cuma perjanjian doang. Ya kalau akad nikah itu ya akad antara suami dan istri. Kalau dia mau cerai enggak ya enggak. Itu pernah kejadian di Hadramut begitu dulu di Hadramut. Ada orang tua menceraikan istrinya ini agak muda dari dia. Ya nyesal dia. Ya orang tua dapat bini muda, nyesal dicerai. Akhirnya nyuruh anak muda, ya mencari untuk menikah sama perempuan sebentar doang.
ya habis itu minta dicerain. Ternyata istrinya lebih senang sama yang ini, udah ya kan, lebih kuat, lebih masya Allah gitu kan. Akhirnya bilang enggak dah, kata istrinya, jangan bang, jangan cerai saya bang. Kalau abang nggak cerai saya cirit lagi. Ya. Kata istrinya, kejadian beneran ini. Dia bener, iya, enggak, saya nggak mau cerai, saya sayang kok. Ngapain? Akhirnya ngomong ke para kiai, kata kiai, nggak bisa, nggak bisa maksa. Itu soal istri dia. Tuh bilang apa, kenapa yang disuruh dia nikahin sama dia? Cari yang tua juga kayaknya, anak muda gitu. Akhirnya nyesal dia. Nah makanya jangan sampai kejadian seperti itu. Kita kalau punya masalah sama istri, jangan buru-buru emosi. Ya, tahan diri kita, tahan emosi kita. Siapa tahu kita masih ada sayang sama dia, gara-gara masalahnya kita lagi sumpah, dia lagi sumpah aja gitu. Ya, ntar cari waktu yang enak, ngobrolin baik-baik. Insya Allah ada jalan ketemunya. Jelas kira-kira. Jadi hukum halal, hukum makruh. Kecuali ketika akad dikasih tenggang waktu, itu nggak boleh. Itu jadi nikah mut'ah. Saya nikahkan kamu dengan anak saya selama 3 bulan. Habis 3 bulan cerai. Nah, itu nikah mut'ah di mazhab Syafi'i, bahkan mazhab 4 ini mengatakan tidak sah. Ya, nikah pakai waktu tempo, ya. Kecuali misalnya nggak disebutin di akad, ini makruh jatuhnya. Ya, Bapak saya nikah 3 bulan, cuma ntar di akad ya bilangin ya. Biasa aja gitu. Itu sah nikahnya tapi makruh gitu. Bahkan ada mengatakan haram, tapi sah nikahnya. Gitu ya. Ya kalau nikah bukan permainan, nikah itu ibadah. Kita nikah yang benar-benar. Ya jangan buat sementara doang. Gitu ya. Jelas kira-kira? Ada lagi mau nanya? Silakan Pak. Nah, istri kita lagi haid, ya, dia sakit minta kita pijitin, haram apa enggak? Nah, ya, kalau pijitin antara pusar selain pusar sampai dengkul itu enggak haram. Misalnya pijitin badannya, palanya enggak masalah. Cuma yang jadi masalah kalau memijitnya antara pusar sampai dengkul, ini ulama beda pendapat. Ya, iya. Antara pusar sampai dengkul, tapi ya paha, pantat segala macam ya, pinggulnya. Ini kan antara pusar sampai dengkul nih, bawah dan atas bawah. Ini ulama beda pendapat. Kalau seandainya tidak mubasyarah, ada kulit, ada baju, ya, di atas baju kita pijitnya begini. Ini ada yang mengatakan haram karena termasuk istimta, gitu ya. Tapi ada yang mengatakan enggak. Kalau pakai alas di atas baju enggak haram. Tapi kalau dibuka bajunya langsung ke kulitnya haram. Gitu. Jadi lebih aman kalau mau pijitin ya pakai baju aja. Gitu. Walaupun kalau mau pendapat pertama, saya ada pendapat yang mengatakan, termasuk yang mengatakan enggak haram apa-apa kecuali bersetubuh. Nah, ini pendapat lebih ringan, ya. Ada pendapat begitu. Kalau ikut pendapat yang ini, artinya kita pijitin dia walaupun nggak pakai baju, di dalam baju nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu cuma bersetubuh. Ini pendapat sebagian ulama seperti itu. Ini boleh kayak suatu boleh kita pakai kayak misalnya begitu. Bang, masa mulutnya nggak pakai minyak bang, misalnya kan? Kalau pakai minyak kan otomatis kita buka bajunya. Gimana nih lagi haid? Ikut pendapat yang sebagian ulama yang mengatakan boleh bersentuhan kulit antara pusar sampai dengkul lagi haid, tapi tidak boleh wati, artinya bersetubuh nggak boleh. Gitu. Jadi boleh ada yang membolehkan. Gitu ya, jelas? Ada lagi mau nanya? Sudah cukup ya? Oke, kita tutup kajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Mohon Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita bahas di siang ini bisa memberikan kita faedah manfaat, ya. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di bulan berikutnya akan membahas insyaallah bab tentang sholat atau usul khufan ya. Saya nggak paham. Lihat kita pastinya ya bulan depan. Udah ganti bab lagi. Mudah-mudahan Allah beri kita umur panjang, bisa beri kita kesempatan untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki, semua ibadah yang kita kerjakan akan dinilai benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah agar mati kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.
العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.